Pak Prabowo mungkin karena mau ke tempat simbah, mungkin karena protokoler banyak yang mengikuti, mungkin nggak enak. Dia ke rumahnya Pak Bupati Gunung Kidul, dia hanya menugaskan Pak Jenderal Bibit Waluyo, mantan gubernur Jawa Tengah, itu yang sowan ke simbah. Dan simbah mengatakan, Prabowo 1 putaran. Saya menangkan 1 putaran, tidak perlu 2 putaran. Ngokai-okai biaya. Kan banyak para spiritualis itu yang mengatakan bahwa kepemimpinan Pak Prabowo nanti nggak sampai bertahan lama. Apakah Mbah Mujono juga pernah bercerita ngasih informasi tentang hal kayak gitu, Pak? Mbah Mujono tidak pernah mengatakan itu karena Mbah Mujono mungkin belum pernah melihat ke depan itu seperti apa. Saya tanya Mbah Jono, Lek, adik Jokowi kok tak dadekke calon presiden. Gerindra itu, Prabowo kan pemilik Gerindra toh. Gerindra itu adalah partai gurem karena urutan 9, urutan 10 partai Hanura punya Pak Wiranto. Oragun. Gerindra sesuk arep tak dadekke pemenang pemilu urutan ketiga. Pertama PDI, kedua Golkar, ketiga Gerindra sebelum pemilu. Setelah pemilu yang terjadi apa? Persis seperti itu. Bahkan dulu sebelum pemilu itu saya sowan dengan Ketua Umum Gerindra saat itu, Profesor Dr. Insinyur Soehardi. Dia dekan Fakultas Pertanian Gadjah Mada. Ketua umumnya pun tidak berpikir kalau Gerindra itu bisa menjadi 3 besar. Tapi saya sudah sowan ke dalamnya, itu jalan Kaliurang kilometer 9,8 kalau nggak salah. Pak derek nempangaken dalam keponakanipun Mbah Mujono untuk pemilu 2014 Gerindra akan dimenangkan Mbah Mujono menjadi pemenang urutan ketiga. Yang pertama PDI, kedua Golkar, ketiga Gerindra. Matur nuwun Mas, matur nuwun Mas. Dan terbukti apa yang dikatakan Mbah Mujono. Artinya dia belum tahu aja, dia belum kejadian ada udah tahu. Nah, setelah pemilu, kemudian PDIP ternyata mengusung Pak Jokowi. Kabarnya akan mengusung Pak Jokowi. Otomatis nalar saya akan mengatakan bahwa tidak mungkin Jokowi itu diusung oleh PDIP hanya untuk diwakilkan Prabowo. Karena apa? PDIP pada saat itu pemenang pemilu urutan pertama. Mesti akan dijadikan calon presiden. Saya matur dengan Mbah Mujono. Lek, iki Jokowi iki malah harap diusung PDIP. Orang mungkin PDIP kan musung Jokowi karena dadi wakil ke Pak Prabowo. Mesti harus didadekke calon presiden. Lah kepiye lek nek Prabowo itu nanti berhadapan dengan Jokowi? Gun, wong kaya Jokowi iki nek pilihan mesti dadine. Jawabannya seperti itu. Nek Prabowo mrene 5 menit be, aku sanggup dadekke Prabowo dadi presiden. Prabowo akhirnya ke sana. Sudah berkali-kali waktu kampanye di Sukoharjo katanya mau mampir ke Simbah, saya lari ke Sewon, nunggu saya ngabari Simbah. Pak Prabowo kampanye di Sukoharjo nanti mampir. Oh ya Gun, tak tunggu 5 menit Prabowo dadi. Ternyata nggak jadi. Menjelang Pilpres, Pak Prabowo di Kraton Jogja dari siang sampai setengah 10 malam. Saya dikabari teman, saya lari ke sana. Nunggu sama Mbah Mujono. Pak Prabowo mau mampir. Setengah 10 teman saya, Gun, ki aku neng bandara karo Pak Prabowo. Lah piye to Mas jarene wong arep mampir Simbah kok malah neng bandara. Ora iki gur ngeterke rombongan. Pak Prabowo nanti akan jalan darat, mau nyekar orang tuanya kan di Banyumas. Tak pikir dia lewat ring road selatan sampai perempat Dongkelan ke selatan, nggak ada 5 kilo tau Mas itu.
Tak tunggu-tunggu sampai jam 12 malam lebih, Pak Prabowo nggak datang. Akhirnya Mbah Jono tanya sana, piye guna dek jagomu ora mampir? Ya ora mungkin wis jam 12 luwih kok. Ya wis sesuk Jokowi rak ngene, nyepelekke. Nol. Lah kayak kepiye lek? Ya wis ben Jokowi wae. Artinya kita tidak bisa menerima nasib atau pasrah nasib, itu bisa diproses, Mas. Mbah Jono kalau Jokowi itu bisa pasangan Prabowo, yang jadi Pak Prabowo wakilnya Pak Jokowi. Tetapi karena perjalanan seperti itu, akhirnya apa? Ternyata yang jadi presiden malah Pak Jokowi. Tapi Mbah Mujono kan berharap agar Indonesia itu menjadi kuat, tidak terjadi perpecahan itu kalau calon presidennya itu Pak Prabowo, calon wakilnya adalah Pak Jokowi. Ternyata setelah masing-masing itu saling berkompetisi,